Hai Sobat Fiskes, kembali lagi di acara Fiskes. Waktunya Fiska nge-podcast. Nah, sebelumnya kenalin nih, aku Raisa Yusuf Budianto dari kelas 11 DKV 1 sebagai host dalam acara kali ini. Nah, di episode kali ini, aku akan ngajak ngobrol seseorang narasumber yang cukup penting dan cukup menarik nih. Nah, kepo kan sama siapa narasumber yang akan kita ajakin ngobrol santai seputar literasi? Langsung aja nih kita kenalan nih sama narasumber kita. Halo. Yuk bisa dikenalin dulu nih dari kakaknya. Oke, dari saya ya. Halo semuanya, kenalin aku Arela Gracia Handrianto, Duta Baca SMK Negeri 6 Surakarta. Dan saya Muhammad Hazik Hanggeni Utomo. Di sini saya sebagai Duta Baca SMK Negeri 6 Surakarta. Oke, halo. Ini berarti saya bisa manggilnya Hanggeni dan juga Arela ya? Iya. Oke, halo Arela dan juga Hanggeni. Halo. Gimana kabarnya nih sebelumnya? Luar biasa baik. Luar biasa baik. Sehat ya berarti ya? Oh, iya, Sehat. Udah tadi. siap untuk masuk ke acara ngobrol santai ini berarti ya? Sudah. Siap Seputar banget. literasi tentunya ya? Enggak Karena- nakutin kan? enggak nakutin, enggak aman aja, santai aja. Oke. Enggak gigit ke hostnya. Oh, iya. Oke. Sebelumnya kita ngomongin dulu seputar literasi nih ya. Literasi ini kan adalah sebuah kegiatan di mana membaca ya, dan membaca itu tidak seharusnya tentang buku aja nih. Bisa juga tentang suatu hal-hal yang mungkin menambah informasi kan ya. Benar. Tentunya karena literasi sendiri kan kita mengetahui informasi nih. Betul ya kalau dari Hanggeni sama Arela ya. Oke, kalau dari Hanggeni sama Arela nih, kira-kira literasi itu menurut kalian berdua itu apa? Kalau dari saya, literasi itu lebih ke sebuah teknik pemahaman pada suatu informasi. Jadi bukan hanya tentang kita membaca atau mengetahuinya saja, tapi kita juga menyerap apa yang ada dari informasi tersebut. Seperti itu. Oke, kalau dari Arela sendiri nih gimana? Sama-sama. Literasi itu BTW nggak cuma tentang membaca, tapi tentang gimana kita bisa memahami, terus bisa berpikir kritis itu juga termasuk literasi. Jadi menurutku literasi itu nggak cuma di lingkup pembaca, tapi lebih luas lagi gitu. Oke, betul banget sih yang dikatakan oleh Hanggeni dan juga Arela ini ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja masuk ke pertanyaan yang akan kita obrolin nih. Oke, sebelum itu ada sedikit kata-kata di sini. Literasi itu bukan sekedar kemampuan membaca, tetapi juga pintu menuju pengetahuan, kreativitas, dan kemajuan bangsa. Betul banget tuh. Langsung kita masuk ke pertanyaan pertama. Nah, kebetulan kan di sini Hanggeni sama Arela ini kan menjadi salah satu duta baca di SMK Negeri 6 Surakarta nih ya. Betul. Iya, benar. Oke, kira-kira nih apa sih yang memotivasi kamu untuk menjadi duta baca ini? Oke, jadi motivasi aku jadi duta baca awalnya karena rasa apa ya? Awalnya tuh aku cuman baca buku, enjoy gitu loh, enjoy Oke. baca buku. Terus lama kelamaan pengen nih kayaknya nggak bisa berhenti di aku aja. Gimana ya caranya aku bisa luasin ke-enjoyan aku ini, berbagi ke-enjoyan ini sama teman-teman lain. Nah, mungkin aku juga udah ini sih lakuin kayak ajak teman-teman aku kayak circle aku kayak kamu mau nggak kira-kira aku rekomendasiin bacaan ini. Tapi kan aku kayak pengen lebih luas lagi. Terus ternyata di SMK Negeri 6 ini ada yang namanya duta baca. Dan aku tahu kalau duta baca artinya kita jadi teladan atau role model lah. Jadi contoh buat teman-teman di SMK 6 ini gimana biar percontohan buat seseorang membaca itu gimana, cara-cara tentang literasi, berbagi edukasi kayak gitu. Jadi menurutku ini juga jadi salah satu cara atau sarana aku untuk menyebarluaskan tentang literasi dan keenjoyan aku tadi dari membaca kayak gitu. Oke, kalau dari Hanggeni? Kalau dari saya sebenarnya dulu saya malah tidak ada hal yang keinginan untuk secara langsung motivasi secara langsung untuk menjadi duta baca. Oke. Cuman saat dulu saya kelas 10 itu kan saya melihat ada kakak tingkat saya itu menjadi duta baca. Saya sempat berpikir, kira-kira kalau saya jadi duta baca itu gimana? Apakah seru atau tidak? Apa yang dilakukan? Cuman ya saya tahulah kalau saya itu kurang suka membaca juga awalnya ya. Nah, tapi kan saya kan sering lihat YouTube. Nama YouTube-nya itu boleh disebut?
Boleh nggak apa? Nama YouTube-nya itu Sepulang Sekolah, kalau kalian mungkin tahu ya para pemirsa. Nah, di situ kan ada banyak, nggak cuman membahas tentang apa namanya isu-isu dunia, tapi juga sejarah dan bahkan hal-hal yang wawasan yang mungkin kita belum tahu juga. Nah, dari situ saya kayak penasaran, kira-kira kalau apa namanya dari sosmed aja nih, dari cuman YouTube mungkin kurang ya. Jadi saya coba membeli buku pertama saya, yaitu novel Terelie yang Bumi. Itu kan sequel pertama ya dari Iya, sequelnya itu. iya. Nah, itu saya baca-baca novel kok kayak kurang seru. Saya sama novel ini kan kayak terkenal bosan gitu ya. Iya. Soalnya kan memang bacaannya lama dan panjang. Bahkan ini ada novelnya tebal kan. Iya. Setebal ini Iya, untuk setebal novel. itu sih ya. Nah, saya kayak wah kayaknya kalau cuman novel atau cerita fiksi kayaknya kurang tertarik. Jadi saya coba beli buku non fiksi yang judulnya itu kalau nggak salah cara menemukan tujuan hidup. Nah, di situ saya baca-baca, ternyata cocok nih dan seru juga, dan dari sini saya sudah ada apa namanya keinginan untuk membaca dahulu, dan ternyata pada saat kelas 11 saya dipilih menjadi calon duta baca. Nah, di sana kan ada seleksinya tuh. Nah, saya ikuti dengan benar-benar apa ya, serius lah, karena ya dari kelas 10 itu saya dari pengalaman melihat kakak tingkat yang ada duta baca tuh juga pengen. Nah, saya coba ikuti dan alhamdulillahnya keterima menjadi duta baca SMK Negeri 6 Surakarta. Keren. Beri tepuk tangan dong ini buat duta baca kita di SMK Negeri 6 Surakarta. Oke. Jadi memang awalnya itu dari Arela sendiri itu karena ingin menyebarluaskan dan juga ingin mengajak tentunya Benar. ya. Ya. Mengajak orang-orang itu untuk ayo literasi gitu ya. Yes. Kalau dari Hanggeni sendiri itu karena terinspirasi, termotivasi dari kakak tingkatnya Iya, benar. yang jadi suatu tujuan Hanggeni untuk dapat menumbuhkan rasa minat membaca itu ya Hanggeni Iya, ya. benar sekali. Oke, emang sih kalau semisal dari dua motivasi kalian berdua ini cukup membuat orang-orang itu kayak wah ini emang beda ini dari yang lain. Iya nih, aduh. Soalnya yang Wow. satunya mengajak, yang satunya termotivasi. Iya. Jadi Benar-benar. ya kalau semisal digabung itu kayak suatu hal yang dapat mengembangkan minat baca atau Yes. membuat orang-orang lain itu mungkin bisa menumbuhkan rasa minat bacanya. Iya. Betul banget kan? Betul. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua nih. Nah, menurut Hanggeni sama Arela nih, bagaimana sih kondisi minat baca masyarakat Indonesia saat ini? Sangat bisa dibilang sangat buruk sekali, karena Indonesia kan juga terkenal apa namanya minat bacanya itu rendah kan. Iya. Entah itu kedua dari bawah atau apa namanya tingkat orang yang suka membaca itu hanya 1/sekian, 1/1000 atau segala macam. Dan ini kan bener-bener ngeliatin kalau di Indonesia nih ya krisis membaca, dan cukup susah sih sepertinya untuk meningkatkan apa keinginan minat baca di Indonesia, karena ini kan juga tentu membutuhkan yang namanya kontribusi dari pemerintah juga dan juga dari diri kita sendiri juga. Oke, iya. Kalau dari Arela gimana nih? Aku mau kasih fun fact dulu. Oke, gimana Jadi tuh? di Indonesia ini dia itu apa ya, minat bacanya memang sangat-sangat miris. Tapi ternyata melek hurufnya itu sangat-sangat tinggi di sekitar 92% ke atas. Jadi sangat-sangat tinggi. Tetapi tadi minat bacanya itu masih sangat rendah. Jadi kan kita mungkin teman-teman juga tahu kalau misalnya kita baca satu paragraf, kita baca sampai habis tapi nggak tahu isinya apa. Oh. Nah itu tuh jadi salah satu kondisi nyata kalau memang kita cuma tahu nih hurufnya, kita bisa baca tapi ternyata kita nggak bisa paham konteksnya. Tidak sekedar Kayak baca gitu. gitu Iya ya. bener banget. Jadi kondisi minat baca di Indonesia ya itu tadi. Mungkin sih bisa baca lancar, nulis bisa, lancar membaca bisa, tapi nggak paham Oh iya. konteksnya iya, iya. apa. Kayak Oke. gitu. Jadi kayak lebih ke tidak bisa memahami. Betul, bener. betul, Ya. betul. Oke, kalau semisal baca gitu dari masyarakat Indonesia sendiri itu bisa membaca. Betul. Dan juga Banyak mungkin banget. menulis juga bisa ya, tapi memahami isi dari bacaan, Iya. isi dari tulisan yang dituangkan itu belum bisa ya berarti Iya, ya. mereka belum bisa dapat intisarinya gitu. Oke. Kayak gitu. Ya emang berarti emang dari sini emang harus ada kontribusi dari pemerintah untuk meningkatkan minat baca, Betul. tentunya untuk generasi-generasi yang akan menjadi penerus bangsa ini harusnya ya. Betul Bro, ya? banget. Oke, dan juga sebelum itu berarti kan juga harus ada ketertarikan dengan yang Bacaan. namanya minat baca gitu Iya. ya. Oke.
next pertanyaan selanjutnya mungkin bisa. Nah, kalau dari Hanggeni sama Arela, tantangan terbesar apa sih yang kalian berdua hadapi dalam mengajak orang untuk gemar membaca? Tantangan itu yang paling besar mungkin rasa malas dan rasa bosannya ya, karena yang mau membaca itu kan apalagi buku yang tebal itu kan kayak wah lama nih selesai, kayak buang-buang waktu ngapain. Nah yang paling susah itu sebenarnya itu cara untuk menghilangkan rasa bosannya supaya mereka tuh ada rasa senang untuk membaca. Nah salah satunya kalau saya tuh sering banget kayak ngajak orang itu nggak cuman ngasih tahu loh, ini bukunya gini-gini loh, ceritanya kayak gini-gini tuh enggak, tapi saya kayak cari dulu part yang menurut saya seru, itu saya tunjukkan ke teman, misal ini loh ada scene kayak gini, ada cerita seperti ini tuh seru banget nih, ada fun fact kayak gini. Nah itu kan kayak menumbuhkan orang, oh ternyata ada cerita kayak gini nih. Nah terus saya nggak cuman nunjukin lah, tapi saya juga kayak foto terus post di sosmed gitu, jadi secara nggak langsung orang itu kayak membaca kayak oh ada cerita kayak gini. Nah dari situ kan timbul kayak rasa penasaran gitu kan, ini yang dibaca tadi apa sih? Terus dia tanya ke saya, tadi kamu baca buku apa? Oh saya baca buku ini, boleh pinjem nggak? Nah seperti itu. Nah mungkin memang ini nggak langsung efektif semua orang bisa ya, tapi setidaknya ini bisa membantu antara 1-2 orang untuk meningkatkan minat baca seperti itu. Oke, kalau dari Arela? Kalau dari aku sendiri, tadi kan rasa bosannya ya. Kita mungkin banyak teman-teman juga mungkin yang mau baca buku tapi udah kemakan stigma baca buku tuh bosen, cuma lihat tulisan kayak gitu. Selain itu sebenarnya adalah di membangun konsistennya membaca. Jadi semisal dia udah mulai membaca, tapi kalau membacanya di 1 bulan 1 kali, itu bakal lupa. Bulan berikutnya belum tentu dilakuin lagi kan. Nah ini tuh sebenarnya bisa diatasi. Misalnya kayak aku sukanya itu sama yang ada gambar-gambar ilustrasinya kan. Ya udah baca dulu dari buku yang memang ada gambarnya atau komik lah kayak gitu. Tapi nanti lama-kelamaan dibiasakan dulu dari situ. Nanti kalau udah kebangun konsistennya, baru lanjut ke mungkin novel atau karya langsung non fiksi boleh. Tapi juga bertahap, kayak misalnya bukunya dari segini dulu, terus habis itu bertahap lama-lama segini nggak apa-apa deh, terserah. Pokoknya dibangun dulu konsistennya, asalkan terbangun itu. Jadi susahnya memang mengajak orang untuk enjoy dan konsisten kayak gitu. Oke. Berarti emang untuk mengajak orang gemar membaca, menumbuhkan rasa gemar membaca itu emang susah-susah gampang ya berarti ya. Tapi kalau semisalnya kita memiliki tekad yang kuat gitu kan, pasti kita juga akan terus berusaha buat mengajak orang lain itu untuk ayo tumbuhkan minat baca gitu ya. Betul. Ya walaupun dengan cara yang mungkin dari Arela sama Hanggeni yang berbeda-beda, tapi tujuannya kan tetap sama, yaitu menumbuhkan minat baca kan. Oke. Keren tepuk tangan. Oke, lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya, next slide. Nah ini nih, dari aku sendiri juga kepo sebenarnya ya. Kira-kira tuh buku apa sih yang paling berpengaruh dalam mungkin menumbuhkan minat baca dari Hanggeni dan juga Arela, dan tentunya kenapa kok bisa buku itu tuh membuat kalian itu jadi menumbuhkan minat membaca yang mungkin sampai sekarang ini? Buku yang paling berpengaruh di hidupku tuh awalnya masih aku baca sih sampai saat ini, jadi emang belum habis aja deh. Belum habis. Setebal apa itu berarti? Tebal banget berarti ya. Aku bacanya kebetulan dari ebook loh, jadi memang aku belum punya buku fisiknya, tapi memang aku udah kadung penasaran, jadi udahlah cari jalan cepatnya dari ebook. Nah buku ini tuh judulnya How to Win Friends and Influence People. Nah aku dapat rekomendasi buku ini dari influencer. Kebetulan aku juga kagum sama influencernya. Mungkin kalau kamu tahu, dia salah satu foundernya Project Malaka. Project Malaka. Ya. Oke. Dia itu rekomendasi buku ini karena apa namanya? Kan aku juga struggle nih sama kayak aku tuh kok nggak bisa berpikir kritis. Terus jiwa leadershipku nih kok kemana ya, nggak ada sama sekali. Terus ternyata dari buku ini tuh gambarin tentang ternyata jadi pemimpin, terus kayak misalnya kamu mau menyuruh orang, mau meminta tolong untuk orang ini mengerjakan sesuai kemauanmu, itu ada triknya. Nggak bisa semena-mena kalian langsung kamu tolong kerjain ini ya ABCDE, saya mau besok selesai, itu nggak bisa. Harus
gimana caranya kita bisa membujuk mereka supaya mereka itu mau sendiri melakukannya kayak gitu. Jadi di buku itu saya dapat pandangan baru, pemahaman baru tentang bagaimana kita menghargai orang, lebih memanusiakan manusia, terus juga melihat orang lain tuh juga lihat dari sisi psikologisnya juga. Jadi sangat berpengaruh karena buku ini juga saya bisa terapin di sekolah, di lingkungan keluarga, dan dimanapun lah. Jadi menurutku buku yang paling berpengaruh sekarang ya buku yang sedang aku baca, How to Win Friends and Influence People. Oke, itu tadi dari Arela. Kalau dari Hanggeni? Kalau dari saya itu ya buku yang saya beli kedua tadi, yang judulnya itu kalau nggak salah bagaimana cara menemukan tujuan hidup. Nah, kenapa saya pilih buku ini sebagai yang berpengaruh, karena itu selain dari yang membuat saya itu suka membaca, itu juga benar-benar hal yang saya baca itu untuk mencari jalan keluar di hidup saya. Karena kadang itu saya kayak nggak tahu aja nih, saya harus ngapain sih, kayak kok saya kayak gini-gini tuh nggak bisa gitu loh, sama orang lain tuh kayak susah sinkron. Nah, jadi kan saya coba cari-cari buku non fiksi dan ketemu buku ini yang pertama saya beli itu. Nah, saya baca itu, oh ternyata ya memang tujuan hidup orang-orang tuh beda-beda dan segala macam. Nah, dari situ kan saya udah ada niat untuk membaca, dan kebetulan dari buku itu membuat saya tuh suka baca dan membeli buku ketiga saya yang dari podcast terkenal Login yang biasa ada di bulan Ramadan itu kan ada bukunya. Nah, saya beli itu dari Habib Jafar tuh, saya baca, wah seru juga. Dan mungkin kalau dibilang buku yang paling berpengaruh ya dua itu. Buku yang kedua saya beli yang namanya Bagaimana Cara Menemukan Tujuan Hidup, dan Login punya Habib Jafar. Oke, jadi emang dari Hanggeni sama Arela ini berarti sudah menemukan buku yang sudah menarik minatnya untuk membaca nih ya, berarti ya. Oke, dan itu yang mengubah sudut pola pikir dan juga sudut pandang dari Hanggeni dan juga Arela. Iya, benar. Oke, yuk. Cukup menarik ini. Obrolan kali ini cukup menarik banget sih tentunya, karena memang membahas tentang literasi dan juga tentunya literasi ini juga membahas tentang dunia juga ya tentunya ya, karena emang berpengaruh juga dalam dunia. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih strategi atau mungkin program kreatif yang pernah dilakukan atau mungkin rencana yang mau dilakukan untuk meningkatkan minat baca? Kalau strategi sih saya yang tadi ya, dimana kita nggak cuma jelasin apa isi bukunya, tapi kita tunjukkan nih yang seru dari bukunya itu apa. Jadi nggak cuman kayak ada ceritanya seperti ini, tapi juga kita tunjukkan dengan menunjukkan apa yang seru itu, orang jadi bukunya itu ternyata seperti ini. Kan itu kan benar-benar hal yang berbeda ya, kita nggak cuma ngasih tahu ceritanya tapi juga bukunya. Dan untuk program kreatif sendiri mungkin yang pernah saya lakukan yaitu pas SD itu saya pernah ada yang namanya pojok baca, dan itu benar-benar seru lah, di mana saat nggak ada guru tuh kita bisa membaca di kelas. Jadi pojok bacanya benar-benar di pojok ruangan itu. Pojok ruangan berarti ya. Itu benar-benar ya kita bisa baca cerita apalah sambil tiduran atau sambil duduk di meja, dan seperti itu sih. Oke, berarti kalau di pojok baca ini setahu aku nih ya dulu itu kalau di SD sama SMP nih ya kebetulan ya itu ya juga kadang juga dihias-hias, kadang juga bener. kadang dikasih karpet malahan. Ya, untuk ada lombanya juga kadang. Oh iya, ada lombanya juga ya berarti ya. Oke. Iya. Kalau dari Arela? Kalau dari aku strateginya biasanya aku rekomendasiin buku ke teman-temanku dulu. Terus ajak mereka nih coba buat masuk ke buku itu, konteks buku itu tuh apa? Caranya dengan diskusi. Jadi aku kayak bikin, kalau dari statement buku ini tuh kayak gini loh, kalian punya pendapat lain atau statement lain nggak? Terus menurutku itu cukup efektif sih, karena menggugah ini rasa penasaran mereka. Jadi itu juga bisa jadi meningkatkan minat baca mereka. Kayaknya aku pengen deh coba baca buku ini, kok kenapa dia bisa bilang kayak gini, kayak gitu. Terus hal yang kedua mungkin untuk menjangkau lebih luas, orang-orang lebih luas itu dari sosial media ya. Jadi aku ajak diskusinya dari misalnya aku bikin video singkat gitu, penjelasan dari videonya penjelasan dari bukunya mungkin cuman sebentar aja, tapi yang ingin aku tarik adalah diskusi orang-orang. Jadi kayak mancing perdebatan, bukan perdebatan ya, mancing obrolan sama kira-kira statement dari orang-orang tuh gimana tuh. Biasanya kan beda-beda, nggak mungkin kan semua orang setuju sama konsep A, setuju sama konsep B, mesti mereka ada di dua pihak atau bahkan lebih ya kan. Iya, betul. Jadi
Itu sih menurutku strateginya, karena dari situ juga kita bisa tahu kalau ternyata banyak orang tuh terkadang statementnya juga beda-beda. Terus kita juga bisa bagi informasi, bagi wawasan. Terus selain itu, aku juga pengen nih program kreatif, tapi yang akan ya, bukan Oh, yang akan. pernah. Oke, Ya, yang akan. masih di ujung pikiran. Jadi pengennya kayak ada satu sesi mungkin nggak tahu kapan, apa namanya, kayak kita bikin pameran buku gitu. Jadi selama pameran itu ada sesi bedah bukunya. Jadi ambil salah satu buku buat dibedah nih isinya. Tapi selain bedah buku, kalau bedah buku itu bermonolog. Setelah itu mungkin bisa dilanjutkan dengan sesi diskusi atau tanya jawab agar meningkatkan berpikir kritis, juga berbagi informasi atau wawasan tadi sih dari aku kayak gitu. Oke, beri tepuk tangan nih buat teman-teman ini untuk narasumber kita. Oke, semoga untuk yang Arela ini ya, karena tadi program kerja ya, program kreatif yang akan dilaksanain. Semoga bisa terwujudkan dan juga bisa meningkatkan minat baca dari para siswa-siswi terkhusus di SMK Negeri 6 Surakarta nih teman-teman. Iya, betul. Oke, yuk lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, kalau dari ini, apa sih pendapat Hanggeni sama Arela tentang peran teknologi kayak e-book, habis itu media sosial lainnya terhadap kebiasaan membaca nih? Dari aku, tadi ya udah aku sempat sebutin kalau aku baca buku tadi kan juga dari e-book. Jadi karena kadang misalnya tadi kan aku belum punya buku fisiknya karena di sini cukup susah ya carinya. Terus kadang kayak aku mau cari di online shop itu nggak tahu yang ori yang mana kan, betul. Terus aku carilah informasi gimana caranya biar baca buku, tapi biar bisa baca buku ini tapi nggak usah beli gitu, atau nggak usah ada nih fisiknya gitu. Ternyata bisa beli di ebook atau beli ebook atau cari ebook kayak web gratis gitu yang legal ya tentunya. Terus ternyata aku nemuin salah satu ebook ini ya tadi bukunya. Terus ternyata sama juga isinya, sama juga manfaatnya pun lebih terasa karena kita nggak perlu bawa buku seribet Banyak, itu. Kita tinggal ambil handphone kita aja, terus udah akses dimanapun kita. Misalnya kita lagi di kereta, kalau baca itu pusing, sekarang udah ada ini fitur apa audionya. Tinggal dengerin pakai headset, udah selesai. Jadi menurutku ini jadi terobosan baru di era sekarang, karena peran teknologi, apalagi teknologi sekarang sedang berkembang sangat-sangat pesat. Terus selain itu sebenarnya ini kan teknologinya cuma disebutin ebook sama media sosial. Aku tuh sering misalnya selesai baca satu bab, aku pergi ke AI, terus coba nih ajak, kalau AI itu bisa nggak ya diajak diskusi argumen gitu ini, ya, diskusi statement ini. Ternyata sangat-sangat membantu jujur, karena misalnya kita susah nih cari teman, kan nggak semua teman juga mau diajak diskusi setiap saat ya, setiap aku habis baca langsung, kan biasanya aku baca malam-malam, masa aku jam 12 malam WA teman buat cuman ajak diskusi statement. Jadi aku manfaatin yang namanya AI ini. Kalau dari media sosial mungkin Hanggeni ada tambahan? Gimana? Kalau untuk media sosial sendiri, menurut saya sih ini bisa jadi hal yang benar-benar berdampak positif dan negatif sekali. Karena kan ini tergantung untuk penggunanya ya. Jadi jadi para pengguna itu bisa ada yang menggunakan untuk hal baik, misal mencari informasi atau nonton channel sepulang sekolah itu, atau mungkin channel Malaka itu kan bisa menambah wawasan. Tapi ada juga yang mereka gunakan hanya untuk sekedar hiburan, menonton video pendek dan sebagainya. Bahkan karena video pendek ini yang sudah beredar di banyak sekali platform media sosial, membuat watch time manusia itu cuma ada di 7 detik. Bahkan katanya sudah ada di 5 detik. Jadi kalau misal ada orang nyampein informasi di misal media sosial tapi tidak di 5 detik awal itu tidak tersampaikan, ya udah itu akan resikonya untuk di skip atau di slide ke atas. Nah dari sini kan kita tahu ya kalau media sosial ini bisa hal yang benar-benar membantu atau malah memperparah. Nah untuk teknologi sendiri itu e-book ya itu kan benar ya, bisa membuat lebih praktis dan lebih mudah untuk dibawa. Dan bahkan saya tuh kayak saat membahas teknologi ini ya, saya jadi teringat tentang salah satu teknologi semacam handphone itu digunakan khusus untuk
orang yang suka membaca dan warna layarnya itu cuman hitam dan putih. Dan itu saya kurang tahu ya ini benar atau tidaknya, tapi saya lihat itu kayak ada gitu loh, dan saya penasaran ini beneran nggak sih. Saya coba cari, sampai sekarang saya masih cuma mencoba mencarinya sih tentang handphone. Ya mungkin bisa katakan handphone lah, itu handphone itu ada atau enggak, seperti apa gitu loh. Karena katanya kalau pakai HP itu kan ada sinar biru ya. Iya. Oh iya. Kalau dibaca kelamaan nanti bisa kayak memperberat mata, jadi lelah, bikin pusing juga. Nah, katanya dengan teknologi HP yang khusus untuk membaca ini bisa mengurangi sinar biru seperti itu. Oke, ya jadi berarti kesimpulannya di sini tuh media sosial dan juga e-book ini sangat berperan penting ya dalam Ya, benar. kebiasaan membaca ya. Betul. Tapi kalau untuk di media sosial ini juga kadang memberikan dampak yang positif dan juga kadang memberikan dampak yang negatif ya, tergantung dari penggunanya nih ya. Iya, benar. Oke, buat teman-teman yang ada di rumah nih, buat pemirsa yang ada di rumah nih, yuk kita asah lagi, kita tumbuhkan lagi minat baca. Tentunya di media sosial, informasi-informasi yang udah di-share di media sosial kayak gitu tuh dicerna dulu, dicari informasi kepastiannya, kebenarannya juga harus kita cari juga agar tidak mudah termakan oleh berita-berita hoax. Betul seperti itu ya, betul. Gani dan juga Arela. Oke. Harus bijak teknologi. Ya karena juga sekarang kan juga generasi muda itu kan lebih aktif di media sosial ya, Iya. contohnya di online gitu ya. Betul. Iya, benar, Pak. Ya itu juga dampak dari kemajuan teknologi ya sekarang ya, dan juga berkembangnya suatu generasi juga. Jadi ya memang kalau untuk menurut saya pribadi nih ya, menurut aku nih ya, teknologi itu sebenarnya itu bisa menjadi suatu hal yang menguntungkan dan juga yang merugikan. Sama sependapat juga sama Hanggeni dan juga Arela. Tapi ya gitu tadi, kita harus bisa mengolah dan juga memanage waktu agar tidak ketergantungan juga dengan media sosial. Dan tentunya jika ada informasi-informasi yang mungkin kita dapat dari media sosial itu tuh nggak cepat langsung kita tangkap gitu loh. Iya. Jadi harus dibuktikan dulu Betul, validasinya betul. itu benar atau enggak gitu ya. Harus dicek dulu Iya, harus dicek faktanya. dulu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, kalau menurut Hanggeni Arela, seberapa penting sih peran keluarga dalam membangun budaya literasi? Mungkin dari Hanggeni ini. Kalau menurut saya sih penting banget ya, karena kan memang setiap hari itu kita pasti ketemu dengan keluarga kita saat pulang sekolah, saat libur. Kan kita nggak mungkin kan saat libur di sekolah sampai malam gitu. Nah, kalau peran ini sebenarnya ini tergantung bagaimana orang tuanya mendidik anaknya juga. Jika didikannya itu bagus, kayak misal sering dibacain dongeng atau sering dibelikan buku, itu tentu akan sangat membuat si anak itu menjadi memiliki minat baca. Dan juga saya kebetulan sama orang tua saya itu juga ditekan, selalu diingetin terus kayak, kamu ayo baca dong, kamu mau beli buku apa, mau beli buku atau enggak. Nah, untuk sekarang kan mungkin saya bukan yang tipe membeli buku, tapi lebih suka melihat artikel atau jurnal-jurnal di internet. Jadi saya belum memiliki keinginan untuk memiliki buku fisik. Nah, di situ kan kita bisa melihat kalau memang keluarga memang sangat penting sekali, karena ini adalah tempat di mana kita lebih sering bertemu dan lebih sering berinteraksi seperti itu. Betul. Oke, kalau dari Arela? Sependapat sih, apalagi keluarga itu kan lingkungan pertama kita juga ya. Terus pendidik pertama kita adalah orang tua kita. Jadi sangat akan berpengaruh banget kalau orang tua kita tuh menanamkan budaya literasi sedari kita kecil. Kayak membaca tadi sih yang disebutkan Hanggeni, dibacakan dongeng misalnya sebelum tidur kayak gitu. Terus kalau orang-orang atau anak-anak yang memang sudah terbiasa dengan membaca buku, pasti mereka akan bertumbuh bersama buku itu. Terus lama-kelamaan juga bakal sangat-sangat terlihat kontrasnya. Anak yang memang sedari kecil bertumbuh bersama buku sama yang tidak sama sekali. Minat literasinya sangat berbeda tentunya, kayak gitu sih menurutku. Oke, berarti emang keluarga ini emang sangat penting ya Perannya perannya gitu penting ya banget. bagi menumbuhkan minat baca untuk anak-anaknya. Ya soalnya kan ya benar yang dikatakan Arela tadi kan, kalau semisal keluarga itu adalah yang pertama kali yang berinteraksi dengan kita ya gitu ya. Jadi emang penting banget tentunya di kehidupan kita dan juga dalam membangun budaya literasi ini. Berarti emang perlu banget nih ya peran orang tua dalam
memberitahu anak-anaknya untuk gemar membaca ini ya Betul. berarti ya. Oke, siap. Yuk lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Nah, kalau dari Hanggeni sama Arela, kalau semisal dikasih kesempatan nih kegiatan literasi apa sih yang paling ingin kalian berdua adain? Tentunya di SMK Negeri 6 Surakarta nih. Kalau dari saya sendiri ya kan literasi tidak harus tentang membaca ya, tapi kita kayak bisa dari sebuah bacaan itu mengaplikasikannya dalam bentuk sebuah drama atau pertunjukan. Nah kebetulan kan saya pernah diskusi sama orang tua saya itu kayak ayo dong bikin cerita yang kamu itu menyatukan cerita rakyat antara satu dengan yang lain. Jadi misal kayak cerita apa namanya si bawang merah bawang putih kamu campur dengan maling kundang. Nah seperti itu kan itu benar-benar hal yang baru tuh kayak nggak pernah ada. Cuman ya masih ada tantangannya di mana kita bisa membuat cerita ini tetap utuh, tetap benar, tidak merubah cerita aslinya, namun juga tetap apa ya sejalan lah. Jadi tidak menjadi hal yang membosankan atau malah merusak cerita. Nah seperti itu. Jadi untuk kegiatan literasi ya itu sih bukan hanya sekedar membaca juga, tapi juga bagaimana kita mengaplikasikan cerita buku yang kita baca menjadi sebuah mungkin video atau mungkin sebuah drama seperti itu. Oke, dan itu nanti mungkin kalau misalnya tadi kan dibuat drama ya, Iya, benar. berarti itu nanti bisa ditampilkan secara langsung berarti atau hanya bisa. ditampilkan online? Kalau mungkin ini tergantung kalau mungkin sekolah mau ngadain pentas seni ya, Oke. bisa ditampilkan secara langsung misal diambil dari cerita rakyat atau bagaimana kita mengadaptasi sebuah cerita atau jika kita bikin sebuah video kan juga bisa tidak hanya dengan apa namanya pertunjukan secara langsung karena kalau secara langsung juga kan yang lihat ya yang di situ aja. Iya. Kalau di post misal di YouTube atau mungkin di sosial media lainnya kan orang yang dari luar atau bahkan saat nanti kita sudah dewasa pun kita masih bisa melihat cerita yang ada di situ. Oke, bener banget sih. Berarti bisa ditampilkan secara offline ataupun online ya? Iya. Oke. Wow. Kalau dari Arela gimana nih? Kalau dari aku mungkin kayak pengennya tuh bertepatan dengan suatu hari tertentu, misalnya bulan bahasa atau Oke, bulan bahasa. event-event literasi apapun lah. Mungkin kita bisa adain tentang kayak bedah buku atau sosialisasi nih, kita datengin narasumber atau bintang tamu. Misalnya dia penulis buku apa atau founder dari misalnya rumah baca atau apapun itulah yang berhubungan dengan kegiatan membaca atau literasi kayak gitu. Terus lewat diskusi atau permainan itu menurutku sangat-sangat berpengaruh, apalagi kalau misalnya sekarang itu kayak nggak bisa hal-hal yang terlalu sepaneng ya, jadi butuh sesuatu yang mencairkan suasana. Jadi menurutku permainan lewat kayak misalnya permainan tradisional Jenga, kayak blok-blok Uno itu lo tau nggak? Uno balok ya itu kayak gitu. Permainan itu sebenarnya bisa dimodifikasi jadi salah satu penunjang. Misalnya kita taruhlah di situ ada kartu pertanyaan lah di situ permainan itu. Selama permainan itu ada pertanyaan, nanti kalau yang kalah dia harus ambil satu kartu itu terus nanti jawab dari kartu itu. Misalnya menurut kamu literasi itu apa sih? Literasi itu gini nggak? Jadi sehabis bermain itu ambil satu, habis itu bentuklah diskusi dari situ kayak gitu. Menarik sih ini sih. Oke, semoga untuk mungkin keinginan untuk kegiatan itu dapat terlaksana ya, terkhusus di SMK Negeri 6 Surakarta ini ya. Betul. Oke, ya tentunya itu akan menjadi sebuah kegiatan yang sangat menarik tentunya ya. Betul. Apalagi tadi dari Hanggeni sendiri itu menampilkan drama, dari Arela sendiri mengadakan permainan yang setiap satu yang kalah membuka kartu gitu ya. Jadi bisa mengadakan diskusi secara kecil-kecilan ya. Betul. Yang main itu ya berarti ya. Oke, keren-keren. Beri tepuk tangan nih buat teman-teman nih. Oke, next slide kita akan masuk. Ini ada pertanyaan 9 sama ke 10 nih. Ya, kita masuk ke pertanyaan 9 dulu. Oke, kira-kira karena tadi kita udah ngomongin seputar literasi nih. Nah, sekarang ini apa sih tips untuk anak muda yang ingin ikut aktif dalam gerakan literasi ini? Dari Hanggeni sama Arela ada nggak sih tips-tipsnya gitu? Kalau tips and trick dari aku mungkin mulai dari diri sendiri dulu ya, yang ingin aktif di gerakan literasi. Jadi nggak harus langsung sosialisasi atau langsung ke masyarakat gitu. Tapi mulai dari diri sendiri dulu, ambil langkah kecil tapi konsisten.
mulai itu jadikan itu sebuah kebiasaan. Terus semisal kalian udah mulai tahu nih letak asiknya, letak enjoynya, kalian bisa berbagi ke-enjoyan itu, berbagi cerita itu ke teman-teman lain. Misalnya kalian beli satu buku, selesai, beli ke buku kedua selesai, dan sebagai terus kalian tumpuklah buku itu. Tapi kalian bingung kayak bukunya ini kok stuck di aku aja. Harusnya ini bisa buat teman-teman lain juga. Kalian bisa tuh adain kayak mungkin suatu acara di mana ya udah bagiin buku itu terus baca bareng-bareng kayak gitu. Terus pokoknya sih nggak perlu langkah yang besar atau langkah besar atau kecil kalian itu sebenarnya bukan tolak ukurnya, tapi konsisten kalian dan tulus ikhlasnya itu. Kayak gitu. Kalau dari Hanggen nih gimana nih? Ada nggak Dari tips? saya tips untuk aktif dalam gerakan literasi, yang mungkin literasi bukan hanya tentang baca ya, tapi kita bisa mulai dengan hal yang kita suka dulu itu seperti apa. Misal kalau dari saya kan dulu kan sukanya lebih nonton ke YouTube. Saya tuh bahkan kalau di handphone tuh watch time YouTube saya tuh sampai 5 jam, 8 jam itu. Wow. Gila sekali. Tapi tentu yang saya tonton tuh bukan memang videonya lama-lama, misal podcast yang 1 jam bahkan sampai 2 jam seperti itu. Nah, kita bisa mulai dari situ dulu, kayak hal yang kita suka. Jadi kita baca dulu, mungkin dari video pendek juga bisa, kayak lewat nih VT tentang yang saya suka, misal sejarah. Oh, VT sejarah ternyata seperti ini, dulu Soekarno seperti ini. Kok jadi dari video pendek mungkin kan kita merasa kurang ya, kayak yang disampaikan kan emang benar-benar singkat, cuman hanya untuk orang tahu. Kita coba ulik lebih lagi di YouTube. Oh, di YouTube lebih panjang seperti ini. Nah, dari YouTube itu kita bisa tingkatkan lagi menjadi sebuah buku. Kita baca buku mungkin karangan Soekarno atau mungkin buku dari karangan tokoh lainnya, itu juga bisa. Jadi sebenarnya tipsnya itu bukan hanya sekedar langsung membaca itu enggak, tapi kita temukan dulu rasa sukanya. Kita itu suka di apa dulu. Kita munculkan dulu pancingan untuk kita suka membaca. Pancingan supaya kita ada rasa kemauan untuk meningkatkan literasi, seperti itu. Oke, berarti kalau dapat disimpulkan nih ya, berarti ya kalau dari tipsnya Hanggeni dan juga Arela nih ya, berarti itu pertama itu harus menemukan minat baca. Minatnya itu apa dulu ya? Minatnya itu apa dulu? Setelah itu harus konsisten. Setelah konsisten itu nanti terus lanjut lagi, nanti mungkin bisa menjabar ke yang lainnya, kayak mungkin bisa menumbuhkan minat baca itu ya. Berarti yang penting itu adalah minat, mencari minatnya apa, dan juga konsisten berarti ya. Oke, buat para pemirsa yang ada di rumah, ini bisa banget nih diterapin tips dan trik yang disampaikan oleh Hanggeni dan juga Arela nih. Nah, gimana sih tadi caranya itu? Ya itu pertama tadi kalian harus menemukan minatnya itu apa sih, dan kalau sudah ketemu baru nanti mendalami dengan cara mencari atau istilahnya ya menumbuhkan minat baca itu ya. Betul ya, dari Hanggeni dan juga Arela. Konsisten. Nah, konsisten itu yang agak sedikit susah nih tentunya ya. Konsisten itu yang agak sedikit susah. Oke, cukup menarik juga, dan juga cukup bermanfaat juga ini tips dan triknya. Nanti akan saya coba ya. Boleh banget. Tips baru sini, ini bisa saya terapin ini. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu menurut kamu, kalian berdua ini ya, bagaimana sih cara paling efektif agar membaca itu jadi kebiasaan yang menyenangkan dan bukan kewajiban? Kalau supaya menjadi menyenangkan, yaitu kita temukan dulu minatnya yang pertama, dan bukan kewajiban. Mungkin kewajiban di sini yang dimaksud kayak orang tuh ngejadwal gitu loh, kayak baca buku jam segini harus baca buku, harus, bukan aku mau baca buku. Itu kan benar-benar hal yang berbeda ya. Kalau harus kan berarti dia mau nggak mau, tapi kalau dari kemauan sendiri ya dia berarti sudah ada keinginan. Dari dalam itu memang ada rasa mau untuk membaca, dan supaya menyenangkan dari saya sendiri mungkin kita bisa cari yang kita suka dulu. Dari yang kita suka kita kayak terapi nih baca, misal saya kan sukanya non fiksi ya, cenderung non fiksi itu saya baca dulu. Wah ini sebenarnya kurang nih, kita coba aplikasikan ke dalam bentuk yang fiksi juga bisa. Misal ada mungkin cerita fiksi yang di dalamnya itu berisi tentang ilmu-ilmu yang ada pada non fiksi, cuman diubah dalam bentuk fiksi aja. Nah seperti itu kan kita juga bisa baca tuh kayak ceritanya gitu. Dan mungkin supaya menjadi kebiasaan ya yang paling benar dengan cara konsistennya itu sih. Oke, kalau dari Arela? Kalau dari aku, menurutku sebelum membaca itu jadi kebiasaan yang menyenangkan, coba ubah jadi membaca itu jadi kebutuhan kamu. Jadi kalau dari aku, awalnya kan struggle dengan gimana caranya aku bisa kayak teman-teman lain, kritis, terus
bisa jadi pemimpin, bisa berani, terus pede kayak gitu. Caranya gimana? Aku harus kayak misalnya kan aku nggak punya peran contoh orangnya langsung ya, atau nggak ada contoh nyata di depan aku yang nyontohin kalau caranya pede itu gini-gini, caranya ngomong di depan umum tuh gini-gini, nggak ada yang kayak gitu. Tapi aku cari cara lain, gimana caranya, pokoknya aku harus dapat caranya. Ternyata ada yang namanya buku, tapi memang bukunya harus bisa sih tadi ya yang fiksi, tapi memang ada ilmu-ilmu beneran, ilmu pengetahuan tapi dibungkus dari cara fiksi. Tapi kalau aku memang yang paling mantep adalah buku non fiksi itu sendiri, biar apa ya, nggak terlalu banyak bertele-tele juga, langsung to the point-nya aja. Terus karena tadi aku awal mulanya dari struggle, dari masalah aku itu tuh jadi apa ya, menimbulkan penasaran gimana caranya aku memperbaiki ini. Ternyata dari buku ini menjawab, satu dijawab, tapi aku maunya 5, pertanyaanku 5 baru satu, itu akan otomatis kamu lanjutin baca buku itu sampai habis sendiri. Jadi buat membaca itu sebagai kebutuhan dulu, baru nanti kamu bakal enjoy sendiri kayak gitu. Oke. Berarti emang kebiasaan menyenangkan ini ya harus tercipta dari diri masing-masing berarti ya, emang ya. Jadi nggak pokoknya jam segini ya harus baca kayak gitu kan, malah tidak menumbuhkan rasa menyenangkan dalam membaca ya tentunya. Malah terbebani kan. Malah terbebani ya tentunya betul. ya. Oke. Yuk mungkin bisa dilanjut. Oke. Ada kata-kata ini, sedikit kata-kata nih. Dengan membangun budaya literasi bersama Duta Baca, kita akan menanam benih peradaban yang akan tumbuh menjadi generasi cerdas dan berkarakter. Mari jadikan literasi sebagai bagian dari gaya hidup, karena dari satu halaman yang dibaca lahirlah 1000 harapan untuk masa depan. Oke, keren. Oke, bisa dilanjut. Oh, udah selesai ternyata. Wow, gak kerasa ya ini ya. Ternyata pertanyaannya udah habis aja. Oke, sebelumnya terima kasih banyak untuk Hanggeni dan Arela karena pertanyaannya udah habis, jadi mau nggak mau ya kita harus mengakhiri obrolan kita kali ini ya. Aduh, padahal emang kalau dari aku sendiri tuh mau tanya-tanya lebih lagi nih tentang literasi dan juga cara membaca buku gitu loh. Tapi karena pertanyaan udah selesai, jadi mau nggak mau kita harus mengakhiri. Terima kasih untuk Hanggeni dan juga Arela. Terima kasih, cukup menarik sekali tadi obrolan kita hari ini di pagi hari yang cerah tentunya ini ya. Sangat-sangat menarik banget, apalagi berbicara tentang literasi yang tentunya sebisa mungkin tuh kita sebagai generasi muda itu harus bisa meningkatkan literasi agar generasi-generasi muda yang akan berjuang untuk masa depan yang akan mereka tuju itu bisa lebih terstruktur lagi ya, betul ya. Oke. Sedikit menambahi, saya pernah dengar apa itu namanya quotes dari apa, saya lupa dari mana, itu kayak literasi itu tidak akan membuat kita menjadi pintar, tapi rata-rata orang pintar itu pasti literasinya baik. Nah dari situ saya kayak tahu kalau ya memang literasi memang tidak membuat pintar, tapi orang pintar sendiri itu sudah pasti literasinya baik, dan di sini memperlihatkan kalau kita ingin jadi orang yang memang berilmu atau berwawasan luas, setidaknya kita tingkatkan dulu literasi kita. Seperti itu. Oke, wah, ini salah satu hal menarik lagi sih ya. Keren banget Hanggeni. Oke, kalau dari Arela ada nggak nih quotes nih? Mungkin kalau aku pesan ya, Oke, jadi pesannya apa nih? biar generasi muda itu meningkatkan literasi itu bukan cuma tugas kita sebagai Duta Baca, tapi kita juga butuh teman-teman semuanya buat kita bersama-sama gandengan tangan, kita belajar buat memperbaiki literasi kita. Nggak perlu dari buku yang setebal ini, kalian bisa coba dari mungkin komik, mungkin novel, tapi nanti akan timbul tadi konsisten, tadi harus ditimbulkan konsisten itu secara berkelanjutan sampai kalian mengetahui atau ketemu nih letak asiknya atau letak enjoy-nya tadi. Oke. Ya, karena kita sudah selesai untuk sesi
diskusi dan ngobrol-ngobrol santai sama Hanggeni dan juga Arela sebagai duta baca di SMK Negeri 6 Surakarta. Mau tidak mau kita harus mengakhiri episode kali ini, teman-teman. Ya, oke, nanti kalau semisal ada waktu lagi kita bisa ya ngobrol-ngobrol. Boleh Bisa. banget, bisa Oke, banget. ya buat teman-teman pemirsa yang ada di rumah, terima kasih sudah menyaksikan episode podcast Fiska pada hari ini. Fiskas artinya Fiska Ngepodcast. Dan tentunya jangan lupa kita harus sebagai generasi muda, kita harus bisa meningkatkan literasi kepada teman-teman yang ada di luar sana yang mungkin belum memiliki minat dalam literasi. Dan tentunya dari situ kita dapat meningkatkan literasi yang ada di Indonesia. Dan semoga saja dengan adanya seperti Hanggeni dan juga Arela duta baca di setiap SMK SMA, bahkan di SD ataupun SMP itu dapat meningkatkan lagi minat baca di seluruh masyarakat Indonesia, yang tentunya akan mungkin dapat meningkatkan lagi peringkat gemar membaca di Indonesia. Amin, ya. amin sekali. Amin ya. Oke, sekian podcast kita pada pagi hari ini. Karena sudah berakhir, kita tutup semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye teman-teman.